Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita lanjut ke pemahar berikutnya yaitu klien nomor 9655 ya, Mbah Wira ulangi, klien nomor 9655. Di sini jasa yang dipesan berbeda ya, bukan hanya terawangan melainkan beliau menginginkan agar Mbah Wira menghadirkan khodam yang di Terawang, kemudian minta diwawancarai, minta ditanyai bagaimana, apakah selama mengikuti beliau ada keluhan, ada pesan yang ingin disampaikan, atau bagaimana laporan perkembangan khodam selama mengikuti beliau. Jadi ini beda ya, bukan hanya sekedar terawangan melainkan ada pesan-pesan yang ingin ditanyakan. Untuk jasa yang seperti ini ya, Mbah Wira juga melayani ya. Jadi kalau terawangan itu 150.000 ongkosnya, kemudian kalau tanya nama ongkosnya juga 150.000, kemudian kalau menanyai seperti ini, mewawancarai khodam seperti ini, ongkosnya adalah 150.000. Jadi kalau Anda ingin tahu ya terawangan khodam wujudnya, tuahnya, usianya, levelnya, kelebihan kekurangan perawatan itu 150.000, tanya nama itu 150.000, kemudian tanya-tanya atau mewawancarai kondisinya yang seperti Mbah Wira lakukan ini juga ongkosnya 150.000, jadi total 450.000. Nanti kalau ada diskon ya tinggal didiskon berapa, 50% ya, berarti 450 dibagi 2 gitu aja. Untuk jasa seperti ini akan Mbah Wira launching ya secara resmi nanti pada saat bulan Juni ya. Kalau sekarang ya bolehlah untuk pemanasan atau soft launching ya. Jadi silahkan kalau Anda ingin juga agar Mbah Wira menghadirkan khodam Anda yang Anda miliki, kemudian mau ditanya-tanyai khusus, boleh ya. Ongkosnya seperti tadi, kalau per hari ini masih 50.000 ongkosnya karena memang sedang ada diskon dan soft launching. Oke, tanpa berlama-lama waktu kita langsung saja ya untuk terawangan 4 azimat ya, milik klien nomor 9655. Di sini 3 azimat sudah ditunjukkan ya, sketsa dari masing-masing khodam penghuninya, sehingga Mbah Wira hanya perlu menerawang satu saja yang terakhir ya. Ini berkhodam ya. Kalau dari energi yang dipancarkan, Mbah Wira merasakan energi panas dan menolak yang kuat, yang menandakan bahwa dia punya tuah ya untuk kewibawaan serta kerejekian yang kuat. Kerejekian di sini lebih berhubungan pada kemakmuran ya. Jadi apapun kondisi Anda itu makmur ya, cukup melimpah ruah seperti itu. Kemudian kalau dari segi wujud ya, Mbah Wira menangkap sosok wujud laki-laki tinggi besar berkepala banteng. Wujud di sini adalah penggambaran saja ya, jangan dimaknai secara kaku, secara saklek bahwa wujudnya berarti banteng. Tidak demikian. Banteng di sini adalah penggambaran dari karakter energi, bahwasanya khodam yang menghuni azimat ini memiliki tuah utama dalam hal kemakmuran ya, atau kerejekian yang banyak ya. Kemakmuran itu, makmur itu apa yang diinginkan itu cukup, apa yang ingin dibeli itu bisa, mampu, seperti itu. Asal khodam dari daerah gunung ya, di Jawa Barat ya, kemudian masuk kategori jin gunung, ini white entitas, aman tanpa dampak negatif. Usia khodam tua ya, sekitar 3.200 tahun. Kalau udah 3.000 tahun ke atas itu tua ya, kalau 3.200 ya tua. Kemudian level powernya sekitar 92, ini istimewa ya, masuk kategori istimewa. Untuk tua utama, kalau dia mengambil sosok tinggi besar, berarti dia punya tua untuk proteksi ya. Ada juga kewibawaan dan penundukannya, tapi proteksi itu wasilah keselamatan dan jaga diri. Kewibawaan penundukan itu membuat orang lain itu segan, takluk dan takut kepada Anda. Apa yang Anda sarankan itu akan mudah diikuti. Namun untuk tua proteksi ya, kewibawaan penundukannya ini adalah semata-mata digunakan untuk menunjang tuah kerejekian atau kemakmuran ya. Jadi ending dari semua yang dia lakukan itu adalah untuk menjaga kerejekian Anda agar tetap baik, seperti itu. Untuk tuahnya Mbah Wira rasakan udah jalan bagus ya. Mbah Wira merasakan pencampuran energi yang bagus dalam azimat ini, antara energi pemilik dan energi khodam. Ini hanyalah bahasa rasa ya. Anda nggak usah bingung-bingung, nggak usah repot-repot bertanya, "Mbah, maksudnya pencampuran energi itu seperti apa?" Maksudnya itu adalah tuahnya udah jalan bagus. Jadi itu adalah bahasa rasa. Jangan didengarkan kalau bahasa rasa itu. Yang penting adalah subtitle atau terjemahan, bahwa pencampuran energi itu maknanya adalah menandakan tuahnya sudah berjalan bagus, dan itu muncul dari pengalaman ya. Mbah Wira merasakan, oh kalau seperti ini rasanya maka terjemahannya itu seperti ini, dan itu Mbah Wira cross check dengan ratusan klien Mbah Wira lainnya, dan ternyata memang benar seperti apa yang Mbah Wira sampaikan.
Kemudian kalau untuk perawatan ya, Mbak Wira sangat menyarankan dupa garu cap raja omyang ya. Kenapa? Karena herbal ya. Herbal itu tandanya adalah aromanya soft atau lembut, tidak nyegrak, tidak menusuk hidung, tidak mancal irung ya, tidak pedih di mata, tidak sesak di dada. Jadi aman untuk penggunaan jangka panjang. Apabila klien nomor 9655 ini keberatan ya, Mbah mohon maaf saya sibuk banget Mbah, saya nggak bisa membakarkan dupa untuk khodam, maka tidak usah dibakarkan, tidak apa-apa ya. Seluruh azimat buatan Mbah Wira tanpa perawatan. Namun apabila Anda ingin, Mbah kok kasihan banget Mbah, azimatnya nggak dikasih hadiah, khodamnya nggak dibakarkan dupa untuk merecovery energinya, ya boleh Anda titip ke Mbah Wira ya, Anda ongkosi aja Mbah Wira berapa ya seikhlasnya. Nanti di sini akan Mbah Wira rawat seperti anak-anak Mbah Wira sendiri ya, bersama dengan khodam-khodam lain yang juga dirawatkan oleh Mbah Wira. Jadi ada beberapa klien yang lain yang juga nggak bisa membakar dupa di rumahnya sehingga minta tolong ke Mbah Wira untuk merawatkan, dan itu bisa, nggak apa-apa ya. Kemudian ya sekarang untuk jasa yang baru yang telah Mbak Wira ceritakan, yaitu jasa mewawancarai khodam ya. Di sini ada 3 khodam ya, ada 4 ya, ada 4, yang 3 itu sudah tersketsa. Dari keempatnya ini ya, Mbah Wira panggil semuanya, ternyata yang datang lebih dahulu adalah Neng Cantik siluman ular ya, si Neng Cantik. Si Neng Cantik ini adalah yang paling istimewa dari semuanya. Kenapa? Karena hubungan kedekatan batinnya yang paling baik dengan Anda ya, klien nomor 9655. Kalau Mbah Wira lihat pertama kali dia datang itu ukurannya tambah besar ya. Diameter badannya itu mencapai 2 meter ya, lebih besar. Jadi ketika Mbah Wira berdiri itu tinggi badan Mbah Wira itu setara dengan badannya si Neng siluman ular ya, jadi memang sekitar 2 meteran ya. Mbah Wira itu 150-an ya, 150 hampir 160. Jadi memang besar, kemudian dengan panjang itu ngelilingi rumah ya, kira-kira ya 20-an meter ya, jadi besar sekali. Ini menarik ya, kalau dia mengambil wujud yang besar seperti ini, itu menandakan bahwa dia sedang full power ya, energinya penuh, bagus ya. Kemudian tuahnya Mbah Wira rasa juga jalan, karena Mbah Wira merasakan ada perbedaan aura yang dia miliki. Memang khodam itu kondisinya akan berubah ya, tergantung siapa pemegangnya. Ibarat seorang wanita yang soleh ya, soleha, penurut, tidak pernah keluar, tidak pernah jalan-jalan, kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang hobi touring, hobi jalan-jalan, maka karakternya yang penurut dan suka berdiam di kamar itu pun akan berubah menjadi hobi touring. Kenapa? Karena mengikuti pasangannya, kan begitu. Seorang wanita yang kurus ya, tidak pinter masak, tapi karena menikah dengan seorang laki-laki yang senang makan, senang kulineran ya, dia akan berubah menjadi senang makan dan senang memasak juga, kan gitu. Jadi mengikuti seperti apa karakter pasangannya. Nah, khodam pun demikian, ketika dia dipegang oleh seseorang ya, maka ya karakternya itu akan sedikit berubah, akan menyesuaikan dengan siapa pemiliknya. Nah, rupanya ya siluman ular ini dulunya ya, karena memang ini adalah elite force ya, pegangan pribadi Mbah Wira yang dulu pernah Mbah Wira sandingkan dengan salah satu klien ya, pengusaha dari Malang. Dia karakternya boros sekali, kemudian kalau mencari uang itu males gitu kan, hanya mengandalkan kinerja khodam untuk menarik rezeki. Jadi akhirnya siluman ular ini karakternya juga berubah menyesuaikan dia. Nah, begitu mau Mbah Wira sandingkan dengan klien nomor 9655 ya, karena klien yang lama itu kemudian akhirnya berganti klien praktisi gitu ya, atau apa ya, minta didampingi praktisi lain, entah apa alasannya gitu kan. Maka khodam ini kemudian Mbah Wira reset ya, Mbah Wira bersihkan dari sisa-sisa energi pemilik yang sebelumnya, Mbah Wira full powerkan lagi, Mbah Wira istirahatkan, kemudian Mbah Wira lengkapi dengan beragam senjata gitu ya. Bentuknya adalah tulpa, jadi energi yang didesain untuk memberikan tuah, sehingga kemudian ketika dimahar oleh Pak Dokter ya, maka ini udah sesuai, udah pas gitu. Ibaratnya ini sepeda motor gitu ya, atau sepeda pancal gitu ya, ketika dimahar oleh orang ya, maka disesuaikan, tinggi stangnya disesuaikan, tinggi sadelnya disesuaikan, kan gitu, sehingga ketika dinaiki itu nyaman. Nah, khodam-khodam itu tidak bisa ya semuanya diginikan ya. Ini khusus hanya elite force, karena memang elite force itu sistemnya adalah tidak dimaharkan ya. Kalau Mbah Wira punya klien yang minta pendampingan khusus, maka khodam itu akan Mbah Wira kirim untuk mendampingi dia. Jadi ketika sekarang ini dimahar oleh klien nomor 9655 ya, maka Mbah Wira sesuaikan settingannya untuk kebutuhan Anda. Kebetulan klien ini adalah seorang dokter yang dia punya
buka praktek sendiri atau punya rumah sakit sendiri seperti itu ya, sehingga Mbak Wira harus menyesuaikan untuk keperluan medis seperti kepekaan batinnya, ASEAN-nya itu juga harus disesuaikan untuk kepentingan medis. Kalau Mbak Wira kan kepentingannya untuk perdagangan dan proteksi dari serangan gaib, sifatnya kan begitu. Nah, ini sudah Mbak Wira sesuaikan. Kita lanjut. Untuk si Neng siluman ular ya, dia menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama adalah dia merasakan kecocokan yang luar biasa dengan klien nomor 9655. Kenapa? Karena dalam hatinya klien pun juga di antara semua khodam yang dia miliki, dia paling cocok atau kalau orang Jawa bilang itu paling sinung ya dengan khodam yang satu ini ya. Jadi si Neng ini merasa kedekatannya paling baik di antara khodam-khodam yang lain karena memang hati dari klien 9655 ini paling condong dengan si Neng siluman ular. Hal ini mungkin dikarenakan si Neng siluman ular bisa berubah wujud ya menjadi wanita cantik, dan itu sudah tertera ya di sketsanya Mas Jalak bahwa memang dia bisa berubah wujud menjadi wanita cantik. Dan nampaknya ya si Neng ini beberapa kali hadir ya dalam mimpi klien 9655 dalam wujud manusianya, sehingga ada kecocokan dalam hati, ada penerimaan yang lebih besar dalam hati kepada si Neng cantik siluman ular. Kemudian kalau si Neng cantik siluman ular ini adalah yang paling dekat atau paling bisa diterima oleh batin klien nomor 9655, maka ada juga khodam yang paling jauh ya, yaitu apa? Si siluman kura-kura. Siluman kura-kura ini merasa apa ya Pak Dokter tuh mohon maaf, klien nomor 9655 ini kayak apa ya, merasa wujudnya aneh gitu loh, dengan waduh kok kura-kura gitu ya, tapi butuh dengan tuahnya. Akhirnya di hati itu ada sedikit kretek yang wah kok kura-kura gitu loh ya, akhirnya membuat kondisinya itu paling jauh ya. Jadi si wanita cantik ini yang paling dekat, siluman kura-kura yang paling jauh. Ini bahasa batin ya, bahasa rasa, artinya butuh ditelaah dengan batin lebih mendalam, butuh direfleksi diri, butuh diintrospeksi apakah benar demikian gitu kan. Coba digerayai batinnya sendiri-sendiri, karena kita itu seringkali berbohong ya, berdusta, membohongi diri sendiri bahwa sebenarnya di batin tuh menolak, tapi di mulut tuh bilang iya, di pikiran berusaha menerima. Kadang tuh seperti itu ya. Jadi ini unik ya, ini unik. Kalau kita bicara khodam itu, seni memelihara khodam itu memang unik, dan itu tidak habis gitu, dipelajari selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, karena selalu saja ada rahasia baru yang bisa kita temukan semakin dekat ya, seiring dengan kedekatan kita bersama khodam kayak gitu. Nah, kemudian si Neng cantik melaporkan ya bahwa hubungan klien 9655 dengan pasangan semakin baik, atau dengan istri sah semakin baik, semakin mesra, semakin intim, semakin manja, semakin banyak meluangkan waktu bersama dibandingkan dengan sebelumnya. Karena memang si Neng cantik ini merombak ya aura keduanya. Jadi untuk aura klien nomor 9655 juga dirombak pengasihannya sehingga lebih memikat gitu kan di mata wanitanya, sedangkan aura yang wanita juga dirombak ya sehingga lebih menggemaskan di mata klien nomor 9655. Ini laporan ya, ini laporan. Benar apa tidak nanti silakan aja cross check ke Mbak Wira seperti itu. Nah, padahal pada umumnya khodam itu selalu Mbak Wira setting untuk mendampingi satu orang saja, yaitu pemiliknya. Namun karena ini adalah bagian dari elite force ya, maka dia bisa mendampingi satu keluarga. Ya, itulah kenapa si Neng cantik bisa mendampingi klien 9655, dia juga bisa mendampingi istri Anda. Karena ternyata seiring dengan berkembangnya waktu, istri Anda juga butuh perlindungan, butuh proteksi. Di antara semua khodam Anda, proteksi yang paling kuat adalah proteksi dari si Neng cantik ini. Jadi dia mendampingi istri Anda karena saking inginnya membuat Anda bahagia dan tidak merasakan was-was ya. Jadi kalau istri Anda kenapa-napa, Anda akan was-was, sedih, takut, gelisah, sehingga si Neng cantik ini menangkap kegelisahan itu, kemudian merasa perlu untuk mendampingi istri Anda ya saat bekerja. Karena memang berdasarkan laporannya, istri Anda itu membutuhkan proteksi yang kuat karena lingkungan kantor sekitar istri Anda itu banyak yang menggunakan magic ya. Jadi magic yang digunakan itu sifatnya general, semacam magic sapu jagat. Misalnya saya adalah teman istri Anda, kemudian saya menggunakan magic ya yang sifatnya saya ingin naik jabatan, nggak peduli siapapun yang menghalangi jalan saya, tolong dijatuhkan ya, sehingga saya yang akan menempati jabatan itu. Nah, misalnya kemudian pimpinan pusat atau direktur pusat itu melihat istri Anda mampu menjadi atasan, menjadi pimpinan, sehingga dinaikkanlah istri Anda menjadi pimpinan, misalnya seperti itu.
Nah, tentu kan itu menghalangi rencana saya, maka istri Anda akan di-kick, akan ditembak, akan diserang. Ya, sifatnya seperti itu. Dan siluman ular ini ya, si Neng Cantik ini merasa perlu gitu loh untuk mendampingi istri Anda agar apa? Agar serangan-serangan yang bersifat magic itu bisa dihalau, bisa ditangkis, minimal bisa dibelokkan menuju ke orang lain. Katakan ada beberapa jabatan yang kosong, minimal itu mengenai orang lain sehingga magicnya ini tidak berdampak negatif kepada istri Anda, seperti itu. Ini adalah laporan dari si Neng Cantik ya. Silahkan nanti boleh di cross check ya ke Mbak Wira, benar apa tidak bahwa istri Anda bekerja ya. Yang perlu di cross check apakah benar istri Anda bekerja. Kemudian yang kedua, apakah benar istri Anda bekerja di kantoran ya, bukan seorang pedagang atau solo karir. Kemudian yang ketiga, apakah benar lingkungan tempat istri Anda bekerja menggunakan magic, atau seperti istri Anda merasa beberapa kali badannya tiba-tiba capek, beberapa kali badannya tiba-tiba merasa sakit semua, padahal tidak habis ngapa-ngapain, tidak habis bekerja berat, tapi kok rasanya badan itu lelah sekali. Nah, itu adalah tanda-tanda terkena serangan magic, tidak doyan makan, tiba-tiba demam, tiba-tiba badan tertentu itu merasa berat. Ya, itu adalah tanda-tanda dari terkena serangan magic. Dan nanti silakan cross check ke Mbak Wira, benar apa tidak yang disampaikan oleh Mbak Wira. Dan si Neng Cantik melihat itu gitu loh ya, sehingga dia merasa perlu untuk memproteksi istri Anda. Nah, kemudian ya si Neng Cantik menyampaikan bahwa selama ini apa yang Anda lakukan ya, klien nomor 9655 itu sudah tepat, sudah baik, perawatan juga sudah bagus, kemudian bagaimana manajemen hati Anda dalam memperlakukan kodam juga sudah bagus, kemudian bagaimana cara afirmasi juga sudah bagus, bagaimana Anda mengharapkan tuah itu juga sudah bagus ya, sehingga dari kesemuanya itu tidak ada yang perlu Mbak Wira jadikan masukan atau saran. Jadi sifat dari rekaman ini adalah laporan saja, bahwa seperti ini loh kondisi kodam Anda dan seperti ini loh kondisi tuannya si kodam, sehingga Mbak Wira perlu menyampaikannya melalui audio karena memang Anda belum bisa berkomunikasi langsung dengan si kodam ya, seperti itu. Nah, kira-kira itu yang bisa Mbak Wira sampaikan untuk si Neng Cantik. Masih ada 3 kodam lainnya yang harus Mbak Wira wawancarai, tapi ini sudah 16 menit ya. Mbak Wira sekarang harus ke kantor karena ini sudah jam 9.33 pagi. Jam 10 nanti Mbak Wira ada acara di rumah pimpinan ya. Jadi sementara 1 video dulu ya. Nanti untuk 3 azimat yang lainnya menyusul. Insya Allah sore Mbak Wira udah pulang, akan Mbak Wira lanjutkan mewawancari untuk azimat-azimat yang lainnya. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mbak Wira tunggu klarifikasinya atau konfirmasinya gitu ya, sehingga Mbak Wira bisa tahu bahwa oh iya ternyata seperti ini tuh benar, terjemahannya adalah begini seperti sebagaimana yang Mbak Wira sampaikan dalam audio. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.